much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new wall, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Astia dengan NIM 2101010, mahasiswa kelas 7A Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Mataram. Yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit materi tentang ketentuan ahli waris dalam Islam menggunakan metode audio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang ketentuan ahli waris dalam Islam guna untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengembangan bahan ajar PAI. Berikut beberapa rincian pembelajaran yang telah saya susun dalam video-video berikutnya, yaitu yang pertama ada KD dan IPK, yang kedua ada capaian atau tujuan pembelajaran, yang ketiga ada materi tentang ketentuan waris dalam Islam, dan yang terakhir nanti akan ada kuis atau soal latihan yang akan diberikan kepada peserta didik. Adapun KD yang saya gunakan yaitu KD 3.7 tentang menganalisis dan mengevaluasi ketentuan waris dalam Islam. Sedangkan IPK yang saya gunakan yaitu ada 3. Yang pertama, memahami makna ahli waris dalam Islam. Yang kedua, menganalisis dalil tentang ketentuan waris dalam Islam. Dan yang ketiga, memahami manfaat serta hikmah ketentuan waris dalam Islam. Nah, tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu ada 3. Yang pertama, kita harap peserta didik mampu memahami makna dari ahli waris dalam Islam. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis dalil tentang ketentuan waris dalam Islam. Dan yang terakhir, peserta didik mampu memahami manfaat dan hikmah dari ketentuan waris dalam Islam. Langsung saja ya, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke materi pembahasan tentang ahli waris dalam Islam. Sebagaimana yang sama-sama kita ketahui, ajaran Islam tidak hanya mengatur masalah-masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, yang di dalamnya termasuk masalah kewarisan. Nabi Muhammad SAW membawa hukum waris Islam untuk mengubah hukum waris jahiliyah yang sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur kesukuan yang menurut Islam tidak adil. Dalam hukum waris Islam, setiap pribadi, apakah dia laki-laki atau perempuan, berhak memiliki harta benda dan harta peninggalan. Mewaris merupakan serangkaian kejadian mengenai pengalihan pemilikan harta benda dari seorang yang meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup. Dengan demikian, untuk terwujudnya kewarisan harus ada 3 unsur, yaitu yang pertama, orang mati, yang disebut pewaris atau yang mewariskan. Yang kedua, harta milik orang mati atau orang yang mati meninggalkan harta waris. Dan yang terakhir, suatu atau beberapa orang hidup sebagai keluarga dari orang yang mati disebut ahli waris. Berikut ada beberapa pengertian ahli waris. Yang pertama, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ahli waris berasal dari 2 kata, yaitu ahli dan waris. Kata ahli menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti yang paham sekali dalam bidang ilmu, sedangkan kata waris keturunan yang berhak. Jadi ahli waris adalah orang-orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris atau orang yang telah meninggal dunia. Yang kedua, menurut KHI, yaitu ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris tersebut. Adapun selanjutnya ada beberapa dalil tentang ahli waris dalam Islam. Yang pertama pada Quran Surah Al-Anfal ayat 75, yang kedua pada Quran Surah An-Nisa ayat 8, yang ketiga pada Quran Surah An-Nisa ayat 11, dan yang keempat pada Quran Surah An-Nisa ayat 12. Pada Quran Surah An-Nisa ayat 7 yang berbunyi, Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw katur nasiban mafruḍah, yang artinya bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Jadi di sini maksudnya perempuan dan laki-laki sama-sama berhak memiliki harta waris dari orang tua atau kerabatnya yang telah meninggal dunia. Mereka sama-sama berhak mendapatkan ahli waris tersebut.
Nah, yang terakhir pada materi kali ini yaitu manfaat dan hikmah ketentuan waris dalam Islam. Yang pertama, manfaatnya yaitu saya susun ada dua. Yang pertama, terciptanya ketenteraman dan suasana kekeluargaan yang harmonis. Yang kedua, menciptakan keadilan dan mencegah konflik pertikaian dalam kekeluargaan. Adapun hikmah dari ketentuan waris dalam Islam ialah yang pertama, memperkuat keyakinan bahwa Allah betul-betul Maha Adil, karena keadilan Allah bukan hanya pada ciptaannya, melainkan pada hukum-hukum yang telah ditetapkannya juga seperti mawaris. Yang kedua, dapat menghindarkan umat muslim dari terjadinya persengketaan dalam keluarga yang disebabkan oleh masalah pembagian harta warisan tersebut. Dan rincian pembahasan terakhir yaitu saya telah menyiapkan satu koal Swiss, yaitu bagaimana ketentuan ahli waris bagi pewaris yang tidak memiliki keturunan dan apakah ada dasar hukumnya. Kalian bisa menjawabnya sesuai dengan kemampuan yang kalian punya masing-masing. Terima kasih, mungkin hanya ini materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I fucking with these hoes out.